Oke, welcome back to my channel. Selamat datang lagi teman-teman ya di channel aku kali ini, Dedi Santana, di mana setiap keseruan dan keajaiban itu ada di sini. Oke, seperti yang video kemarin ya, saya saat ini lagi bersama Gus Aan. Saya akan Q&A di sini. Saya akan tanya jawab di sini. Seperti yang pertanyaan teman-teman kirim kemarin, saya akan tanyakan dengan Gus Aan untuk hari ini. Oke, seperti apa keseruannya? Selamat menyaksikan. Oke, untuk saat ini yang ada di samping saya bersama Gus Aan ya Gus ya. Oke, siap. Oke Gus, saya dapat pertanyaan dari teman-teman ya mengenai pertanyaan-pertanyaan nanti Gus Aan siap menjawab kan? Insya Allah. Apapun pertanyaannya, asal tidak menyesatkan. Oke, seperti yang di video kemarin ya, saya sudah ngerebut rumahnya Gus Aan yang ada di Pesanggaran. Saat ini saya akan tanya jawab sama Gus Aan. Langsung aja Gus ya. Oke. Untuk pertanyaan pertama ini Gus, ini dari Sunrise Java. Pertanyaannya ini, bagaimana cara mengenali ciri-ciri kesurupan asli dan cara mengetahui hanya kesurupan pura-pura? Nah ini, kalau menurut saya ini pertanyaan bagus sekaligus pertanyaan yang kiranya jawabannya itu ngambang. Bukan berarti saya itu tidak bisa menentukan ataupun membuat sebuah ciri-ciri di mana orang itu kesurupan beneran ataupun tidak. Karena gini Mas, hal ini sudah pernah saya pertanyakan dan hal ini sudah pernah saya perdebatkan dengan beberapa tokoh. Di situ ada tokoh ahli medis juga, di situ ada juga tokoh ahli spiritual. Karena dalam konsep bahasa Jawa, wong kena surup karo kena sarap itu bedanya apa? Nggak ada bedanya. Sehingga kalau kita itu membuat satu ciri-ciri khusus, mungkin kalau pertanyaan dari siapa itu tadi? Mas Sunrise Java. Nah, dari Bali. Kalau Mas yang dari Bali ini kepengen tahu ya, kalau hanya sebatas dari video kita tidak bisa menentukan ciri-ciri khususnya. Tapi kalau menjenengan pengen langsung mengetahui ya langsung ke lapangan Mas. Saat kita adakan ritual yang pasti seperti Mas Didi lah, kita masuk di satu batas satu alam yang tersembunyi seperti itu. Nah kita masuk, nah giliran ada orang kerasukan ataupun mediumisasi pasti itu akan terasa walaupun orang lain yang merasakan. Kalau kita kan memang bisa Mas, kita bisa berbagi akan pengalaman. Tapi kalau hanya sebatas kita itu menikmat video, ambil edukasinya Mas, ambil sisi positifnya. Jangan dilihat melalui pola pikir dengan otak kiri yang sekiranya hanya sebatas kita tuh mencari sesuatu hal yang saling menjatuhkan satu sama lain. Karena apa, dari pikiran ini selalu kita memiliki pikiran positif, insya Allah dalam takdir Anda akan menjadi sebuah takdir yang positif. Tentunya seperti itu jawaban saya dari jawabannya seperti itu, kira-kira seperti itu. Oke. Sudah paham ya? Iya. Jelas ya. Ini teman-teman yang dari Bali sudah jelas kan untuk pertanyaan itu sudah dijawab sama Gus Aan ya. Untuk yang berikutnya nih Gus, gimana cara agar bisa seperti Gus Aan? Ini dari Sembarang. Wah ini pertanyaannya yang sangat keren sekali. Gini Mas, kalau untuk menjadi seseorang seperti saya sebenarnya semua
semua manusia itu dititipi sama Allah itu sama kok. Pola pikir dasar ataupun bahan manusia itu sama. Cuman sekarang hal itu menjadi sebuah kebutuhan bagi jenengan, kebutuhan yang sifatnya primer, sekunder ataupun tersier. Kalau memang kebutuhan itu menjadi sebuah kebutuhan primer, ya sama harus menyediakan waktu, domiran wabadinan untuk mempersiapkan apa yang jenengan inginkan. Tapi selagi jenengan hanya sebatas orang-orang biasa, ya sudahlah, nikmati apa adanya. Karena menjadi orang seperti kita itu tidak mudah seperti itu. Karena apa? Ada sebuah pola pikir ataupun master yang memang saya pakai selama ini adalah lelaku dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Beliau untuk mendapatkan dari sosok seorang wali, untuk mendapatkan titel seorang wali, beliau harus rela dan bersedia zikir di pinggir sungai ya hayu ya qayyum 3 tahun, Mas. Dan dari sinilah tidak banyak orang bisa menguasai itu, karena letak kekurangan manusia itu bukan dari manusia itu bukan dari kaya miskinnya orang itu, melainkan orang itu terkadang dituntun oleh takdir, sehingga takdir yang memang terjadi terhadap diri kita itulah yang patut disyukuri. Sehingga jawaban saya, kalau memang jenengan itu mau menjadi praktisi paranormal ataupun spiritual seperti kita, ya setidaknya kajian ini alangkah baiknya sama sampaikan, dan mungkin dari rumah perusahaan ini jenengan monggo pindah ke sini, kita bisa sharing lah. Langsung aja ke sini ya. Karena itu tidak bisa ya. Itu lebih jelas seperti itu, bahasanya seperti itu. Saya juga punya pertanyaan sendiri dengan Gusaan Gus. Ini setidaknya itu proses perjalanannya Gusaan itu gimana? Seperti apa? Kalau proses perjalanan saya ya diawali dari satu hal yang sangat mungkin banyak orang memiliki sebuah arti ataupun pilihan, orang itu tidak akan sanggup dan tidak akan bisa menjalani hal itu, Mas. Karena mungkin saya tidak ada cita-cita, Mas, untuk menjadi orang seperti, tidak ada cita-cita. Berhubung singkat cerita, keluarga saya dulu itu ya saya memaklumi lah, kearifan lokal Banyuwangi memang banyak di sini itu praktisi paranormal ataupun praktisi dukun santet ya, Mas ya. Saya tidak suudzon akan hal itu, tapi setidaknya saya bawa bersyukur, Mas, sehingga dengan kejadian di mana keluarga saya itu kebanyakan beliau itu meninggal mungkin karena hal-hal seperti itu, sehingga menjadi sebuah detonator ataupun pemicu saya bisa menjadi orang yang seperti itu. Sehingga dasarnya seperti itu, Mas. Jadi keluarga saya dulu ada pengalaman, saya itu langsung crash langsung secara fisik dengan dukun santet, sehingga banyak keluarga saya itu meninggal di sana. Dan untunglah beliaunya almarhum Kiai Haji Hasan Bisri itu menampung saya, ngambil saya sebagai seorang anak, sehingga jasa beliau yang membuat saya seperti ini. Oke, berarti sebenarnya hal yang tidak Gusaan inginkan. Iya, jadi banyak kenangan-kenangan pahit yang bisa menjadi manis, Mas. Jadi memang nggak semudah orang melihat Gus ya. Iya, karena mereka dalam melihat hasil dan prosesnya. Puas ya, Mas ya. Iya, Mas, terima kasih Mas pertanyaannya. Jelas. Wah, sama nih gak jelas. Ya, bagus. Ya, namanya juga manusia sudah punya garisnya sendiri. Oke. Oke, ini Gus yang satunya dari Mas Ferry. Ini gimana, Mas? Oh, dari Mas Rian Riki. Gusaan dulu kuliah atau enggak, atau lulus SMA? Pas. Siapa, Mas? Siapa? Mas Rian Riki. Mas Rian 08. Riki. Ya. Ini, Mas, kalau sampean besok punya anak, sekolahnya itu harus sesuai dengan tupoksi, Mas. Ya. Kalau sampean pengen mempelajari ilmu seperti kita, diawali dari jenjang pendidikan itu setelah anak balita, kan ada bayi dari bayi kan balita, Ya. Mas. Nah, masuknya setelah dari itu kan agak dewasa sedikit, kita masukkan ke mana itu, Mas? PAUD. Jadi masukkan ke PAUD, Mas. Pendidikan anak usia demit. Jadi kumpul dengan anak-anak demit. Bukannya apa? Pendidikan anak usia dini. Oh enggak, ini demit, anaknya demit ya. Jadi Demit khusus satu, dikumpul. Bos. Nah iya, itu masukkan di situ. Baru nanti ke jenjang TK, Mas, masukkan ke TK ya, Taman Kesurupan. Oh, gitu. Iya, itu jadi ada jenjangnya, mulai dari dini itu ada jenjangnya. Dari TK ke SD,
sekolah dukun negeri SDN Mas. Sekolah dukun negeri. Iya, ya? sekolah dukun negeri. Dari sekolah dukun negeri nanti naik lagi ke jenjang SMP. SMP-nya kita ambil ke SMPK. Bukan Katolik loh ya, maaf loh ya. SMPK itu sekolah menengah paranormal khusus. Jadi khusus menangani cok bakal, kembang utama, dupa dan lain-lain. Mungkin seperti itu. Iya. Memang iya. khusus itu ya. Iya itu. Terus dari SMP ke SMA. ini baru. SMA. Mulai dari kejuruan itu kita ambil dari SMA-nya. Kita masuk ke SMA-nya ke PGRI. PGRI. Iya, tapi artinya bukan PGRI yang PGRI lo ya. Artinya adalah paranormal gaul Republik Indonesia. Jadi ya itu mungkin seperti Pranalewu itu lulusan PGRI Mas. Pranalewu teman-teman kita itu juga lulusan dari PGRI. Nah, barulah kita tuh kuliah Mas. Jadi kuliahnya itu kita masuk ke UGM. UGM. Ya, Universitas Gendong Monyet Alas Purwo. Tahu sendiri mungkin Mas dia. Jadi langsung ke Alas Purwo sana. Iya, baru kita memiliki cita-cita sebagai PNS. Dan alhamdulillah menjadi paranormal sukses. Yes. Paranormal. Itu jawabannya, Mas. Tapi sebenarnya nih, sebenarnya saat ini pendidikannya apa? Alhamdulillah keluar dari paranormal kita menjadi anak biasa. Dari usia kuliah itu saya alhamdulillah lulusan SMP Mas. Oh, jadi cuma seneng ya, SMP ya. seneng ya. Gak apa-apa wes. Oke, ini kan pertanyaan dari Oke. Saya ikhlas juga menjawab, tenang saja udah. Jadi sebenarnya Gus Ani lulusan SMP. MTS Negeri Genteng. Oh, istimewa itu. Mungkin teman-teman bisa cek di sana. Bisa cek apa itu namanya? Lulusan tahun berapa gitu saja. Jelas itu udah. Oke. Paham. Pertanyaan selanjutnya. Udah. Okay. Monggo wis langsung. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini dari Dion Arya Dinata. Waduh, apalagi ini Mas? Cara menghilangkan rasa takut. Gimana cara menghilangkan rasa takut? Nah, ini pertanyaan ini kalau kita sambungkan dan kita kaitkan dengan fikih ya. Mungkin insya Allah ke sana. Jadi orang itu hanya mendapatkan dua sangu Mas dari Allah. Sama seluruh manusia itu pasti punya. Baik itu wali, baik itu siapapun itu, baik apa ya istilahnya, orang-orang terbaik pun sedunia ini pasti akan tahu. Dan itu rasanya kan sama. Di situ disangoni hanya ada dua bentuk, yang satu takut, yang satunya sakit. Jadi manusia itu kalau menghilangkan takut gak bakalan bisa Mas. Rumusnya seperti itu. Cuman takut itu kita plotkan kemana? Takut akan hal gaib. Ya sama langsung saja berhubungan dengan orang yang ahli gaib supaya tidak menjadi sebuah rasa takut. Kalau takut lapar kerja Mas, kerja ya. Itu kalau takut lapar ataupun takut yang lain. Mungkin dengan pertanyaan Mas ini untuk menghilangkan rasa takut dari hal-hal yang magic seperti ini mungkin Mas ya. Banyak memiliki teman, tendensikan hati dan pikiran jenengan terhadap Allah Ta'ala sehingga cukup Allah yang ditakuti, bukan makhluk ataupun yang sifatnya ciptaan Allah seperti itu. Sehingga kalau jenengan takut terhadap hal gaib, kumpul bersama orang-orang yang akan mengerti. Sehingga apa yang menjadi sebuah perjalanan jenengan itu adalah bentuk dari eksperimen apa ya istilahnya, eksperimen of religion. Jadi penelitian masalah religi, sehingga kita itu bisa membuat satu tolak ukur bahwasanya rasa takut kita itu kita letakkan di mana yang lebih bagus. Dari situlah Mas, banyak orang Jawa dulu yang memiliki notaben sebagai wali malmatiyah, karena wali malmatiyah itu tidak mau di dalam pikiran dan hatinya beliau itu dihantui akan rasa takut kaitannya dengan dunia. Sehingga di situ di hutan Alas Purwo di sana banyak orang yang bertapa. Loh, kenapa tapa itu sendirian kok gak takut? Ya karena memang itu yang dihadapi. Kalau dia sudah tidak ada yang ditakutkan di dunia ini, sehingga dia itu banyak menghadapi berbagai macam masalah akan hal-hal gaib. Dia akan menemukan yang lebih super lagi dari hal gaib, yaitu siapa? Maha gaib, Allah Ta'ala. Seperti itu. Sehingga eksperimen of religionnya adalah
manusia itu kepengen mengenal maha gaib, ya memang harus mengalahkan akan rasa takut. Gitu. Jadi pertanyaan bagus ini, sebenarnya edukasi juga bagi teman-teman. Lanjut, monggo. Oke, keren. Jadi seperti itu ya, Mas Dion Ya. Arya Dinata. Jadi seperti yang dijelaskan Gus An kan sudah paham kan. Jadi untuk menghilangkan rasa takut itu seperti itu. Ini lagi Gus, satu lagi ya. Nih, dari Mas Energi Nur Ilahi. Ini dari Mas Nur Ilahi. Apa yang ditanamkan orang yang baru belajar ilmu? Nah, gini. Sebelum saya jawab, yang pasti saya apresiasi untuk Mas yang bernama Nur Ilahi ini. Jadi yang kita dasari dari sebuah keilmuan yang seperti ini, yang pasti ilmu itu tidak jauh dari jasa dari seorang guru. Makanya yang kita dasari, jenengan coba pertama kali, satu yang memang harus kita miliki dari ilmu tersebut itu adalah niat yang baik. Pertama itu. Terus kedua, dalam konsep melangkah untuk mencari ilmu ataupun untuk mencari guru spiritual, kita cari guru spiritual yang nasab keilmuannya jelas, sehingga bukan dari dukun si A, bukan dari dukun si itu. Bukan masalah apa-apa, dukun itu pun juga ampuh, Mas. Tapi setidaknya kalau nasab kita itu jelas, kita belajar dari siapa, terus nasabnya itu dari siapa, insya Allah nanti kita itu akan mendapatkan sebuah aplikasi keilmuan yang kaitannya ilmu itu tidak digunakan pun itu akan menjadi sebuah amal ibadah yang baik. Karena apa? Oke, ini pertanyaan dari saya lagi, Gus. Nah, ini jelas ada tendensi saya soalnya gini, sering penasaran teman-teman ya. Penasaran. Ini untuk proses Gus An perjalanan selama ini itu gimana Gus, untuk proses perjalanan Gus An sendiri? Jadi gini Mas, ada sebuah kaitan yang pasti. Hidup itu seperti yang saya jelaskan untuk mengenai kesenian, Mas. Hidup itu ibaratkan kita itu akan mengalami sebuah lahir dan berakhir dengan kematian, ya kan? Nah, dari situlah kehidupan itu adalah kosong, sehingga gimana caranya kita itu bisa mengisi akan kekosongan itu. Nah, dari situ saya niat benar sebenarnya, dan sebelumnya itu saya memang benar-benar memiliki niat yang gini Mas, katakanlah saya memiliki cita-cita dulu, karena cita-cita saya adalah kepingin menjadi seorang TNI, sehingga jenengan bisa lihat mungkin kebiasaan ataupun hobi saya itu menembak ataupun seperti apa yang kaitannya seperti seolah-olah seperti hobi dari TNI. Itu yang mendasari niat saya, karena di situ saya juga belajar disiplin, saya juga belajar ini itu yang kaitannya gimana caranya saya bisa menjadi seorang TNI, dan mungkin Allah akan berkata lain, sehingga dari perkataan lain itu saya memiliki sebuah takdir yang sangat indah sekali kalau saya rasakan dalam sebuah kehidupan. Orang tua saya itu diambil sama Gusti Allah. Umur berapa itu Mas? Kalau itu pertama kali orang tua, jadi satu rumah satu atap itu saya dulu memiliki satu pengalaman. Sebelum ayah saya meninggal itu ada kakak saya meninggal, terus kakak saya meninggal, terus sambung lagi ayah saya meninggal. Pas di saat itu saya pegang ijazah SD Mas Didi. Jadi saya pegang ijazah kelas itu 6 berarti ya? Iya, kelas 6. Jadi setelah saya pegang ijazah itu, di situ bareng sama saya itu melihat jasad seorang ayah saya dengan kondisi meninggal tak bernyawa, sehingga disitulah saya mau urungkan niat saya menjadi seorang TNI. Karena apa? Saya harus melanjutkan akan kehidupan yang seterusnya. Di situ alhamdulillah saya memiliki rezeki. Setelah kakak saya diambil, saya memiliki 2 orang adik, sehingga bertiga sama saya, terus berempat sama ibu almarhum juga ya. Sehingga di situ pertama kali yang saya rasakan, saya adalah anak yang tertua, sehingga dimana caranya saya itu bisa makan, tapi orang tua saya juga bisa makan, adik saya bisa makan. Sehingga disitulah Mas, jadi perjalanan saya itu merasakan lapar di sini. Tapi syukur alhamdulillah di situ Allah mempertemukan saya bersama Kiai Haji Hasan Bisri, dan saya itu diambil sebagai seorang anak dan dikasih beberapa pelajaran yang inti dan kaitannya itu mengenai hal gaib. Baru tersadarkan kalau memang keluarga saya itu di sana itu
mengalami sebuah problematika kehidupan, ranah kehidupan orang Banyuwangi, sehingga disitulah letak kearifan lokal Mas. Dari situ saya itu digodok Mas, saya itu diproses, mengalami sebuah proses spiritual, mengalami sebuah proses psikis. Di saat itulah saya itu ditunjukkan beberapa ilmu, sehingga alhamdulillah di situ itu saya berniat memang benar-benar saya itu mau menjadi seorang lakon. Dalam konsep niat SD, niat 3 tahun baru saya lepas puasa. Nah, setelah itu saya tidak melanjutkan jenjang pendidikan SMA karena mungkin saya rasa saya kurang akan ilmu ini, saya kurang, sehingga itu saya lanjut lagi untuk topong rame Mas. Topong rame. Iya. Jadi topong rame itu gini, mungkin edukasi juga bagi para pemirsa. Kalau orang terdahulu itu melihat orang lagi perjalanan spiritual, ya ibaratnya kok gendeng, apa masih istilahnya ya? Jatah. Kayak orang melaksanakan keilmuan jatah itu ya. Saya jalan dari start Genteng Banyuwangi ke Jawa Barat, lepas Jawa Barat sampai ke ujung kulon, kembali lagi ke Genteng 3 tahun Mas. 3 tahun di perjalanan. 3 tahun perjalanan itu. Karena apa, di situ saya memiliki guru, dan dari tuntunan guru itu saya mengenal Tebuireng, mengenal pondok pesantren Lirboyo, banyak mengenal, tapi hanya sebatas mengenal. Karena keilmuan itu turun dari pondok-pondok pesantren yang kaitannya dekat dan erat sekali dengan ilmu apa Mas ya, istilahnya ilmu yang seperti itulah. Jadi saya itu disuruh sowan ke sana sampai ke makam para wali. Sehingga lepas saya itu dari Jawa Barat, lepas saya itu dari ujung kulon, saya kembali lagi ke Banyuwangi 3 tahun lamanya. Dari situ saya masih belum kelar, belum selesai. Jadi abah itu dulu almarhum ngomong terhadap saya, kamu belum mendapatkan ijazah. Jadi saya harus mengambil ijazah. Jadi ijazah itu paket kilat itu saya masuk ke Alas Purwo baru 3 tahun. Ke Alas Purwo sana di dalam 3 tahun. Iya, 3 tahun. Jadi selepas 3 tahun itu tidak lama saya kenal istri, terus saya itu berkeluarga, sampai sekarang terus kenal dengan saya. Berarti sebenarnya nggak lama. Saya itu lepas dari bayangkan teman-teman ya, di dalam Alas Purwo, teman-teman kan tahu sendiri Alas Purwo gimana ya. Saya tahu. Iya, tapi belum seperti ini masalah Purwo yang saya kenal dulu, belum seperti ini, belum yang kayak gini. Meskipun seperti ini kan tetap aja 3 tahun teman-teman bayangkan ya. Ya alhamdulillah lah, di situ banyak kita mengenal tokoh-tokoh spiritual juga, dan dari situlah terjadi sebuah edukasi positif, saling tukar ilmu, sehingga di situ saya itu matang akan proses untuk masalah sebagai praktisi paranormal. Belum dikenal ke media seperti ini gitu. Jadi singkat ceritanya seperti itu. Oke, itu tadi ya. Oke, siap. Oke, teman-teman ya, itu tadi kisah atau perjalanan Gosaan yang teman-teman penasaran kemarin, memberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan itu tadi sudah dijawab dengan langsung sama Gosaan langsung ya. Mungkin semoga acara ini tadi bisa bermanfaat buat semua teman-teman yang ada di rumah sana. Oke, terima kasih Gus ya buat prosesnya, buat kisahnya, ceritanya. Terima kasih buat semuanya. Q&A-nya yang suka dengan video ini jangan lupa ya teman-teman ya, klik like sama komen teman-teman, komen di bawah. Nanti video apa yang harus saya buat bersama Gosaan seperti ini, atau pertanyaan apa lagi yang harus saya buat di Q&A berikutnya. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.